Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan perkuliahan daring untuk mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah. Dan untuk kali ini kita akan melaksanakan kegiatan perkuliahan secara daring dan kita bisa berdiskusi melalui media yang sudah kita siapkan dalam e-learning maupun media sosial lainnya. Rekan-rekan mahasiswa mata kuliah manajemen pemasaran kali ini akan saya sampaikan untuk 14 kali pertemuan. Sistemnya adalah pertemuan dengan menggunakan tatap muka, juga pertemuan menggunakan konsep project based learning dan discussion learning. Nah, semuanya itu di bawah tutorial oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Sekali lagi saya akan sampaikan, mata kuliah kita adalah mata kuliah manajemen pemasaran bank syariah yang disampaikan oleh dosen Dr. M. Rahmawan Arifin, MSI. Rekan-rekan mahasiswa, untuk 14 kali pertemuan ke depan kita terdiri dari pertemuan kali ini atau pertemuan pertama bicara tentang pasar dan pemasaran, kemudian pertemuan kedua adalah bicara tentang pemasaran dalam Islam, ketiga kita bicara tentang manajemen pemasaran, kemudian yang keempat tentang manajemen pemasaran dalam Islam, yang kelima manajemen bank syariah, keenam manajemen pemasaran bank syariah, ketujuh, etika pemasaran bank syariah. Kedelapan, pemasaran bank syariah berbasis teknologi informasi dan media sosial. Kemudian kesembilan, bedah kasus pemasaran bank syariah, masalah dan solusinya. Yang kesembilan adalah bedah kasus pemasaran bank syariah, konvensional dan out of the box. Kemudian yang ke-11 adalah project learning, pembuatan media pemasaran berbasis media sosial. Kemudian yang ke-14 adalah project learning, pembuatan media pemasaran bank syariah berbasis media grafis dan visual. Kemudian yang ke-13 adalah presentasi project learning media pemasaran visual pada bank syariah di masing-masing kelompok. Kemudian yang terakhir adalah kita akan melaksanakan review penggunaan media sosial sebagai basis pemasaran dalam bank syariah. Ke-14 kali pertemuan ini nanti bisa dilakukan melalui tatap muka, melalui kuliah daring, kemudian diskusi dalam e-learning maupun media sosial lainnya. Kemudian project based learning, silahkan Anda melakukan kegiatan penyelesaian project, baik Anda lakukan secara mandiri kelompok, bisa di kampus, bisa di luar kampus, selama Anda bisa menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan mengawali dengan konsep pasar dan pemasaran. Kita kembali lagi flashback ke belakang, apa itu pasar dan pemasaran. Coba kita lihat terminologi pasar dan pemasaran. Pertama adalah pasar, secara terminologi adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Itu dalam artian yang sempit. Tapi kalau misalnya dalam artian yang luas, pasar adalah wahana pertemuan antara permintaan dan penawaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi bisa dilakukan melalui media-media lainnya tanpa harus bertemu dalam suatu tempat seperti pasar-pasar tradisional, swalayan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti pasar modal, pasar saham, pasar online, dan lain sebagainya, itu juga disebut adalah pasar karena bertemunya antara pihak penawar dan pihak penjual, pembeli ya. Jadi ada penjual dan pembeli, pertemuan antara penawaran dan permintaan. Kemudian kalau misalnya kita lihat, nah ini lagi kembali lagi pada tadi ya, pengertian pasar dilihat dari fisiknya itu ada dua. Pertama kali adalah pasar dalam arti kata pasar nyata, dan yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar nyata adalah pasar yang dibentuk oleh bertemunya penjual dan pembeli, bertemunya antara penawaran dan permintaan yang dilakukan secara langsung dalam suatu tempat.
Contohnya seperti saya katakan tadi, pasar ikan, pasar tradisional, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Mall termasuk pasar, karena di situ ada permintaan dan penawaran, di situ ada penjual dan pembeli, dan itu sifatnya nyata, bisa dilihat dan dilakukan secara langsung. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar yang dibentuk oleh penawaran dan permintaan, yang dibentuk oleh pertemuan penjual dan pembeli, tapi tidak terlihat, tapi tidak dilakukan secara langsung, tidak dilakukan secara tatap muka. Contoh yang seperti saya sampaikan tadi di atas adalah pasar modal, pasar saham, pasar online, dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat beberapa aplikasi seperti Bukalapak, kemudian Anda juga mengerti Shopee, Anda juga mengerti Lazada, dan lain sebagainya, apakah itu disebut dengan market atau pasar? Ya, itu adalah market atau pasar. Namun, Anda tidak melakukannya secara langsung. Oke, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan tentang terminologi pemasaran ya. Pemasaran adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk perencanaan, penentuan harga, promosi, pendistribusian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan mencapai tujuan perusahaan. Artinya bagaimana? Artinya pemasaran itu merupakan salah satu aktivitas, mulai aktivitas yang sistematis, itu yang paling penting ya, sistematis yang terkait dengan bagaimana merencanakan, menentukan produk, menentukan harga, menentukan segmen, kemudian mencari sebuah strategi pemasarannya, strategi distribusinya dalam rangka mendapatkan kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, tentunya dia akan membayar dengan harga yang pantas dan tujuan perusahaan akan tercapai. Itulah pemasaran atau disebut dengan marketing. Jadi kalau pasar tadi kita sebut dengan market, kalau pemasaran disebut dengan marketing. Intinya, pemasaran adalah pertemuan antara kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan menjadi satu sebuah sistem disebut dengan pemasaran. Di situ ada penawaran, ada permintaan, di situ ada harga, ada utilitas, kepuasan, distribusi, produksi, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pemasaran. Tujuannya sendiri adalah memaksimalkan konsumsi, memaksimalkan kepuasan konsumen, dan memaksimalkan kualitas hidup. Jadi bagaimana pemasaran itu bukan hanya sekedar menjual produk, jadi beda pemasaran dengan penjualan itu beda. Pemasaran itu lebih kompleks lagi karena di situ tuh ada apa yang disebut dengan kepuasan pelanggan. Jadi bukan hanya proses transaksi belaka. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau misalnya kita lihat tadi tentang terminologi, sekarang kita melihat tentang konsep dasar pemasaran ya. Ada tujuan sistem pemasaran. Jadi pemasaran menjadi sebuah sistem memiliki tujuan yaitu memaksimumkan mutu hidup, termasuk di dalamnya kualitas, kuantitas, ketersediaan, dan harga produk barang, mutu lingkungan alam, dan mutu lingkungan kultur atau budaya. Artinya bagaimana? Pemasaran itu salah satu intinya atau esensinya adalah bagaimana kita memberikan informasi selengkap mungkin, senyata mungkin, dan sejujur mungkin tentang suatu produk. Produk ini harus bisa menjelaskan bagaimana kontennya, bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi dengan informasi yang jujur, informasi yang sempurna, maka akan memaksimalkan kualitas hidup pengguna barang tersebut, memaksimalkan kualitas alam, memaksimalkan kualitas budaya. Jadi pemasaran itu ada etikanya, pemasaran itu ada caranya, pemasaran itu ada batasan-batasannya. Bukan hanya sekedar memaksakan untuk menjual. Sehingga dengan demikian terjadi proses maksimasi kualitas hidup dalam putaran kehidupan manusia, khususnya dalam bertransaksi. Kalau kita bicara tentang studi pemasaran, maka kita bicara tentang bagaimana barang itu berpindah dari produsen ke konsumen, atau konsumen industri, pendekatan serba manajemen dilihat dari pendapat manajer, serta keputusan yang diambil. Jadi kalau kita bicara tentang studi pemasaran, sebenarnya kita bicara bagaimana proses perpindahan produk, barang maupun jasa, dari produsen ke konsumen,
dengan mendapatkan dengan pertimbangan bagaimana manajer memberikan pertimbangan, bagaimana konsumen dan lain sebagainya. Oke, kita lihat konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah salah satunya adalah the production concept, yaitu bahwa konsumen akan menyukai produk yang mudah diperoleh dengan secara terjangkau. Jadi hal yang mudah diperoleh, tempatnya, layoutnya, dan lain sebagainya mudah dijangkau disebut dengan production concept. Konsep pemasaran yang kedua adalah produk konsep, yaitu konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik. Mutu terbaik. Jadi pasti masyarakat memiliki preferensi atau memiliki pilihan untuk memilih produk-produk yang bermutu. Selling konsep. Dalam pemasaran dikenal juga tentang konsep penjualan, yaitu konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan, kecuali jika perusahaan melakukan usaha penjualan dengan cara-cara promosi, dengan cara pemberian diskon, dan lain sebagainya. Jadi selling konsep. Suatu produk akan, dalam konsep pemasaran itu akan dilihat, ini pendekatan produk, production, atau selling, atau konsep-konsep yang lain. Kemudian yang keempat adalah disebut dengan marketing konsep, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan, keinginan pasar, sasaran dengan memuaskan pelanggan, dan seterusnya. Artinya apa? Perusahaan melihat sekali, melihat bagaimana konsumen itu membutuhkan satu produk, keinginannya apa, kebutuhannya apa, bagaimana desainnya, bagaimana after sales service-nya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah the customer concept, yaitu pertumbuhan laba melalui sharing pelanggan, loyalitas, dan nilai seumur hidup. Itu disebut dengan customer concept. Jadi pemasaran yang diorientasikan kepada konsep customer. Kemudian yang terakhir adalah social marketing concept, yaitu merupakan konsep pemasaran dengan pelaksanaannya disertai dengan menjaga dan meningkatkan pelanggan dan masyarakat. Di akhir mata kuliah ini atau di akhir materi ini saya akan akhiri dengan sebuah diagram yang menyebutkan kegiatan pemasaran itu adalah mulai dari kegiatan perencanaan, koordinasi, pengawasan. Kita tahu manajemen pemasaran ya, itu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Baru kemudian kita ada melihat umpan balik, kemudian kembali lagi pemasaran. Proses ini diantaranya adalah bagaimana kita meng-create sebuah produk, menentukan sebuah produk, menciptakan sebuah produk, kemudian kita lakukan konsep pemasarannya, penjualannya, pendekatan dan lain sebagainya, kemudian bagaimana kita distribusikan ke pasar. Nah, pasar ini adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian untuk materi pertama kali ini pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Sekali lagi, di sesi awal ini Anda harus mereview ulang tentang terminologi, pengertian, dan lain sebagainya tentang pasar dan pemasaran. Banyak sekali literatur yang membahas tentang pasar dan pemasaran, silahkan Anda kembangkan sendiri di rumah atau di tempat masing-masing. Demikian, sampai ketemu pada materi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.